Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dohir batin kita. Selalu sehat, selamat dan selalu sehat keuangan dan selalu lancar kasab, lancar usahanya supaya banyak rizkinya. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini mitra banyak yang bertanya ke WhatsApp pribadi saya mengenai uang PP. Kenapa disebut uang PP? Itu uang balik, mitra. Katanya, ini katanya kan, dikala uang itu dibelikan di warung misalnya, ataupun di manalah gitu, di warung manapun, misalnya uang itu 100.000 ya, sesudah istilahnya Aina dibelikan, itu uang balik lagi ke saku kita. Itu saya akan menjawab secara logika aja gitu mitra. Itu uang istilahnya kan itu mati, tidak bernyawa ya. Uang misalnya 100.000 itu uang mati dan tidak bernyawa gitu kan. Jadi uang itu nggak bisa gerak gitu kan, uang itu nggak bisa terbang gitu kan istilahnya. Jadi menurut saya itu mustahil ada gitu kan ya, mustahil ada uang dibelikan balik lagi gitu kan istilahnya. Walaupun kita pengisian uang itu secara batin gitu kan, walaupun secara batin kita isi, kita ijab gitu kan istilahnya, tidak mungkin uang melayang dengan tiba-tiba, tidak mungkin uang masuk ke saku kita lagi ya. Jikalau kalau toh ada ilmu istilahnya yang bisa diberikan balik lagi, wah semua itu orang pada kaya mitra, pada kaya harta dunia berana. Sebab udah aja cari yang gituan gitu kan. Itu kan hanya segelintir orang yang tahu ya, dan hanya segelintir orang yang bicara gitu kan. Itu jangan terbual dengan bualannya istilahnya. Jadi kita real aja lah istilahnya. Real, semua rezeki, semua dunia berana kita itu berdasarkan usaha. Usaha dan usaha. Kita semangat istilahnya usaha, dan modal kita besar, dan usaha kita lancar, kita pasti limpah ruah itu kembalinya ataupun batiknya gitu mitra ya. Kalau kita usaha dikala bermodal kecil, wajar-wajar saja kalau pulangnya juga kecil lagi. Itu yang penting kita setiap ada rezeki, kita selalu bersyukur ya, bersyukur walaupun rezeki sedikit, apalagi kita rezeki besar. Nah itu harus bersyukur mitra. Bersyukur, dengan syukur Allah akan melancarkan dengan datangnya rezeki. Sebab bersyukur itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang kita tanamkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah istilahnya batiniahnya ataupun hakikatnya Allah limpah curahkan kepada kita dunia berana berdasarkan syariatnya. Kita usaha ya, dikala usaha Allah lancarkan perjalanan hidupnya dan Allah lancarkan perjalanan usahanya,
lancarkan perjalanan kasabnya. Nah itulah kita bersyukur mitra. Harus sering-sering bersyukur agar nikmat-nikmat Allah tambahkan. Gitu. Nah itu untuk menjawab penasaran mitra-mitra ataupun menjawab yang bertanya kepada saya. Tapi ini maaf, ini versi saya berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi bukan versi orang lain. Saya yang mendalami dan saya istilahnya yang yang tahu lah gitu istilahnya. Makanya saya bicara gini sesuai dengan fakta. Ya, kalau saya juga kalau bisa uang PP, uang balik udah kaya raya gitu mitra, ke Mekah juga udah beberapa kali kalau saya, bukan istilahnya. Cuman kan istilahnya itu uang kalau toh ada istilahnya kita nggak kerja gitu kan, itu uangnya haram mitra, haram kalau dikala ada gitu kan. Jadi kita jangan sekali-kali memakan uang yang tidak kita pakai keringat kita gitu istilahnya. Nanti juga kalau misalnya tidak pakai keringat, uang gampang, isinya ya keluarnya juga gampang. Dan jiwa raga kita, darah kita, istilahnya kulit kita, daging kita, tulang kita, ya itu ke bawah haram, ke bawah tidak baik, ke bawah buruk ini mitra. Jadi istilahnya. Jadi kita lir-lir aja lah, udah. Intinya kita pengen istilahnya subur rezeki. Yang pertama, modal harus ada. Yang kedua, usaha kita tergantung ilmunya. Yang ketiga, istilahnya diiringi dengan keikhlasan, kita kasab, kita ibadah, gitu kan. Yang keempat, diiringi dengan doa-doa. Ilmu rezekinya berdasarkan ilmu dunia berana. Nah itu kan semua juga berdasarkan ilmu. Ya ilmu batin ada gitu kan, baca-baca surat-surat Al-Fatihah ataupun surat apa aja yang kita mampu, yang kita mau, itu silakan kita berdoa dengan ayat-ayat itu, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta keberkahan rezeki untuk bekal ibadah kita dan untuk menafkahi keluarga kita. Itu hak wajar-wajar saja itu mitra. Jadi sering-seringlah berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah ada, yang sudah kita kuasai, berdasarkan dari guru-guru kita ataupun dari apa-apa aja lah itu istilahnya, kita yang kita mau gitu kan, yang kita mau gitu istilahnya, kalam-kalam apa-apa aja yang kita mau, silahkan itu amalkan dan silahkan maju gitu kan. Yang paling utama, kita harus istilahnya kewajiban kita harus kita penuhi, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu harus jangan ketinggalan, mitra. Nah itu kalau kita toh sholat yang 5 waktunya baik, berdasarkan istilahnya waktu tepat, ya kita harus memaksakan, sebab itu kewajiban. Kalau kewajiban itu nggak bisa ditolak, nggak bisa ditangkas gitu kan, nggak bisa ditakis, itu harus kita paksakan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Nah, agar keberkahan kita, kemuliaan, keselamatan Allah limpah curahkan, gitu kan. Apalagi kalau amal-amal kita baik ditambah dengan sunnah-sunnahnya, kita mau istilah sholat hajatnya, sholat tahajudnya, itu berdasarkan ilmu-ilmu dari guru kita, pakai itu sesuai dengan petunjuknya dan kita laksanakan gitu mitra. Nah itulah keberkahan rezeki dunia berana yang semestinya kita pelajari dari hak-hak itu melalui proses. Semuanya juga harus proses mitra. Nggak ada kita langsung belesat langsung menuju ke Jakarta, nggak melewati Bandung gitu kan, nggak melewati Padalarang misalnya, nggak melewati Cianjur, Bogor. Itu semuanya juga proses waktu, sabar dan sabar, ikhlas dan ikhlas. Intinya kita semata-mata kita ibadah itu, kita hidup itu karena lillah, karena untuk ibadah. Ya sebagian kasab juga kan kita ibadah mitra. Kasab juga itu dasarnya ibadah. Ya ibadah istilahnya apa? Sholat terpenuhi, istilahnya sunnah terpenuhi, dan kasabnya harus terpenuhi juga. Nggak ada istilahnya orang yang ngasih duit
kita tidur, nggak ada mitra, istilahnya gitu ya. Jadi semua juga harus capek, harus keluar keringat. Itu orang tani juga itu harus nyangkul dulu gitu kan, harus nanam dulu, barulah kita sayur-sayuran ataupun yang lainnya kita bisa kita jual ataupun kita subur dengan hasil-hasil yang maksimal. Itu harus capek semua juga. Jadi jangan sekali-kali mitra pengen uang nggak capek, gitu kan? Jadi ya berdasarkan ilmunya aja lah, harus capek semuanya juga dan harus istilahnya sabar, harus sabar. Dunia itu berputar mitra. Istilahnya dunia jangan istilahnya putus asa di dalam kehidupan. Istilahnya teruslah belajar dan teruslah istilahnya laksanakan yang kita mampu, yang kita mau dan paksakan. Nah itu hasilnya pasti Allah kabulkan. Doa-doa kita kabulkan, semuanya juga Allah kabulkan. Sebab istilahnya kita manusia cuman bisa kehendak, cuman bisa syariat aja. Jadi semua juga Allah lah yang menentukan hasil dan tidaknya. Yang penting kita berusaha maksimal mitra. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk edukasi ya dengan berjudul uang PP ataupun uang balik. Sekali lagi saya tegaskan, uang PP uang balik itu jangan dilaksanakan. Ataupun ada orang-orang yang bisa istilahnya uang PP uang balik itu mendingan dijauhi lah kita daripada istilahnya minta syarat jutaan, istilahnya cuma berdasarkan uang 100.000, syaratnya 5 juta. Mendingan istilahnya 5 juta itu pakai modal usaha mitra. Jangan istilahnya dikasihkan sama orang-orang yang bisa istilahnya menjiad ataupun menggunakan uang PP itu gitu kan ya. Untuk usaha aja modalnya udah ya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran kita. Pikiran itu harus sehat mitra. Jiwa raga sehat, hati kita sehat dan ucapan kita sehat. Ucapan itu adalah doa. Doa yang sehat untuk kita. Doa yang tidak sehat untuk kita balik ke kita. Jadi mulut kita juga, bicara kita harus sehat ya. Jadi harus sehat semuanya lah pokoknya. Semuanya. Jadi baliknya lagi amalnya juga ke kita sehat lagi, barokah lagi gitu mitra. Ya, semua keberkahan tergantung niat. Yang pertama niat amalnya harus lurus dan diiringi dengan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.